KLPFest 2022, satu sinergi bangun negeri. Oke, teman-teman, balik lagi nih ke sesi kita, sesi terakhir di sesi pagi hari ini. Betul, sesi terakhir di Yaitu pagi hari dari ini. pemerintah Kabupaten Lumajang. Jawa Timur ya. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Lumajang, Bapak Ahmad Taufik Hidayat, SHM Hum, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Kita sapa dulu ya Elma ya. Betul Pak sekali. Ahmad. Selamat siang Bapak Ahmad Taufik Hidayat. Selamat siang Bapak. Selamat siang dari Kabupaten Lumajang. Apakah suara saya bisa jelas didengar nih? Siap, terdengar dengan jelas Bapak? Alhamdulillah. Bisa dimulai nggak ini? Baik Bapak, mungkin sebelum mulai kita akan menyaksikan video dulu dari Kabupaten Siap. Lumajang Bapak. Baik, Oke. kalau gitu kita akan saksikan video dari Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur atau salah satu dari 8 kabupaten atau kota di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Jember di sebelah timur, Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, dan dengan Kabupaten Malang di sebelah barat. Kabupaten Lumajang memiliki luas wilayah seluas 1.709,90 km persegi yang terbagi atas 21 kecamatan dan 198 desa serta 7 kelurahan. Kabupaten Lumajang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, di antaranya suku Jawa, Madura, Tionghoa, dan Tengger dengan jumlah penduduk keseluruhan adalah 1.030.187 jiwa dengan 68,42% merupakan usia produktif. Mata pencaharian utama masyarakat Lumajang yaitu pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan yang merupakan 3 sektor utama penyumbang terbesar PDRB di Kabupaten Lumajang. Untuk bidang pertanian, Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung padi yang mensuplai kebutuhan pangan di Provinsi Jawa Timur untuk komoditi padi. Bidang pertanian yang didukung oleh luasan lahan terbesar kedua setelah kawasan hutan juga memiliki komoditi utama untuk hortikultura dan perkebunan, yaitu salak dan kopi kolesem yang memiliki cita rasa yang sempurna dan berkesan bagi penikmatnya. Dari sisi pertanian, terdapat komoditi kambing senduro, sapi pedaging, dan sapi perah yang menjadi andalan dalam pengolahan makanan jadi dan susu. Untuk sektor perikanan, Kabupaten Lumajang yang memiliki garis pantai sepanjang 75 km memiliki potensi perikanan yang cukup melimpah. Komoditi ikan lemuru menjadi wakil dari potensi yang dimiliki oleh perikanan tangkap yang terdapat di Kecamatan Yosowilangun, Pasirian, dan Tempur Sari dengan produksi sebesar 1.216,45 ton per tahun. Sedangkan komoditi untuk perikanan darat yaitu ikan nila dan lele dengan produksi sebesar 63.052 ton per tahun dan 835.324 ton per tahun terdapat di Kecamatan Kelakah, Randu Agung, Rowokangkung, dan Tekung. Dari sektor kehutanan, dari lahan hutan rakyat seluas 57.685 hektar tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang. Komoditi kayu sengon merupakan komoditi unggulan di antara komoditi kayu lainnya dengan jumlah volume kayu olahan sebesar 739.770,60 meter kubik per tahun. Kondisi ini tentunya memiliki peluang investasi yang menjanjikan terhadap industri pengolahan kayu. Dari sisi topografinya, Kabupaten Lumajang berada di antara 2 pegunungan berapi aktif, yaitu Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dan juga Gunung Lemongan. Keberadaan 2 pegunungan ini memiliki peran yang cukup besar dalam menyumbangkan kandungan mineralnya
Bagi Kabupaten Lumajang, salah satunya adalah mineral batuan berupa pasir pasang, serta pasir dan batu. Produksi pertambangan mineral batuan terbesar berada di Kecamatan Pasirian, Tempeh, Candipuro, Pronojiwo, dan Pasru Jambe dengan kapasitas produksi hasil pertambangan sebesar 1.062.600 ton per tahun. Dari sektor wisata, berbagai potensi wisata terpapar dan begitu memukau tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, mulai dari wisata pantai, air terjun, goa, danau, hingga pegunungan. Tercatat sebanyak 82 destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Lumajang dengan destinasi unggulan diantaranya Puncak B29, Segitiga Ranu, air terjun Tumpak Sewu, Ranu Pane atau Puncak Semeru, Pantai Mutiara Gampar, pemandian alam Sulokambang, hutan bambu, Pura Mandaragiri Semeru Agung, dan kebun teh legendaris Kertowono. Semua potensi yang tersaji di Lumajang masih sangat terbuka bagi peluang investasi untuk dapat dikembangkan dan dikelola oleh pihak investor, utamanya adalah industri pengolahan. Baik industri pengolahan kayu, industri pengolahan beton precast, industri paving, maupun industri makanan dan minuman olahan.
Baik, itu dia tadi video dari Kabupaten Lumajang dan saat ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak. Bapak Ahmad Iya. dari Lumajang. Kabupaten Kami Lumajang. persilakan dalam waktu 15 menit. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih pada peserta KLB Festival pada hari ini. Kabupaten Lumajang dengan jumlah penduduk 1 juta orang lebih. Ya, slide pertama. Ini adalah kantor Bupati di Lumajang. Lanjut. Ini kondisi geografis, kita luas wilayahnya 1790,90, kemudian wilayah administrasi pemerintahannya 21 kecamatan, 198 desa, kemudian 7 kelurahan. Jumlah penduduk 1.104.759 jiwa. Lanjut. Kemudian visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati. Lanjut. Yaitu visinya terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur, dan bermartabat. Oke, lanjut. Kemudian diterjemahkan di dalam misi. Mungkin bisa lanjut. Kebutuhan dari lulusan PKN STAN untuk Kabupaten Lumajang itu ada 5. Yang pertama untuk auditor terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 akuntansi, jumlah kebutuhannya itu 1, itu akan ditempatkan di Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Kemudian yang kedua verifikator data laporan keuangan, kualifikasi D3 akuntansi, jumlah kebutuhan 1, itu juga nanti penempatannya di Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Kemudian pengolah data laporan keuangan, D3 akuntansi butuh 1, nanti ditempatkan di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Kemudian yang keempat adalah pengelola keuangan, itu butuhnya 2, nanti ditempatkan di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Jadi kebutuhan kita adalah jumlah totalnya 5. Lanjut. Kemudian kondisi PNS yang ada di Inspektorat Kabupaten Lumajang kesemuanya berjumlah 33 orang. Itu mulai jabatan eselon 2 sampai jabatan pelaksana. Jadi eselon 3-nya itu ada 6 orang. Jadi ada 5 irban dan 1 sekretaris. Kemudian eselon 4-nya itu adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kemudian kita punya auditor ahli muda itu 5 orang. Kemudian auditor ahli pertama 5 orang. Pengawas pemerintah ahli muda 1 orang. Pengawas pemerintah ahli madya 4 orang. Kemudian analis kebijakan ahli muda 1 orang. Perencana ahli muda 1 orang dan jabatan pelaksana 8 orang, jumlahnya 33 orang. Ini jauh dari ideal jumlah untuk inspektorat tipe A. Kemudian untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah, mulai dari eselon 2 sampai jabatan pelaksana itu 34 orang, yaitu kita punya eselon 3, 5 orang, 4 kabid, 1 sekretaris, kemudian eselon 4-nya 9 orang, kemudian perencana ahli muda 1 orang, analis keuangan pusat dan daerah ahli muda 4 orang, kemudian penata laksana barang ahli muda 1 orang, kemudian peranata komputer terampil itu 1 orang, kemudian jabatan pelaksana 12 orang, jumlah 34 orang. Kemudian ini adalah sebagai gambaran bahwa formasi CPNS yang kita dapatkan 2019 dan 2020 ini semuanya hanya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. 2 tahun ini kita hanya dapat tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang paling banyak.
itu tahun 2019 kita dapat 59 orang tenaga guru, kemudian 137 orang untuk tenaga kesehatan. Tahun 2020 baru ada tenaga teknis, kita memiliki formasi 20 orang yang ditempatkan di PUPR dan DPKP, pemukiman dan kawasan perumahan. Kemudian tenaga kesehatan kita mendapatkan 87 orang, totalnya 107 untuk 2020 dan 2019 196. Kemudian jumlah PNS yang ada di Lumajang itu 6.032 orang, itu keadaan sampai tanggal 10 bulan Oktober ini. Eselon 2-nya 31 orang, eselon 3 178 orang, eselon 4-nya 230, kemudian jabatan fungsional 3.864, jabatan pelaksana 1.729. Kemudian kondisi jumlah PNS yang terus menurun karena pensiun, kemudian pensiun dini dan meninggal. Itu tahun 2021 itu sebanyak 518. Jadi pensiunnya 442, pensiun dininya 4 dan meninggal 72 orang. Terdiri dari laki-laki 308 dan perempuan 210. Oke, lanjut. Kemudian take home pay untuk PKN STAN pada pemerintah Kabupaten Lumajang, karena ijazahnya sama, berarti kelas jabatannya sama, yaitu kelas jabatan 6. Gaji sesuai ketentuan 2.300.000, kemudian ada tunjangan fungsional 274, kemudian ada TPP, itu untuk kelas jabatan 6 itu 2.438.243. Jadi total gaji dan TPP yang diterima 4.783.543. 4.783.543. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan tentang izin belajar dan tugas belajar, kami menjanjikan untuk adik-adik alumni PKN STAN ini kita akan lanjutkan untuk tugas belajar dan akan dibiayai oleh pemerintah daerah. Untuk izin belajar mungkin kalau tidak mau tugas belajar, izin belajarnya saya jamin tidak ada persoalan karena saya sendiri adalah kepala BKD di Lumajang. Lanjut. Ini adalah struktur organisasi SOTK-nya di inspektorat dengan kelompok jabatan yang dibutuhkan. Jadi ada auditor pelaksana, kemudian verifikator data laporan keuangan. Jadi itu yang untuk di inspektorat. Lanjut. Kemudian ini untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah, posisi yang dibutuhkan ada di pengelola data laporan keuangan dan pengelola keuangan. Lanjut. Ini tugas pokok dan fungsi. Tugasnya ini mungkin tidak perlu dibaca, sesuai dengan jabatan, mulai dari yang pertama sampai pengelola keuangan. Lanjut. Kemudian pengembangan karir, tadi sudah kami singgung, tentunya dengan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi dan pemerintah, integritas, moralitas, dan akan melalui mutasi, promosi, dan penugasan khusus. Mungkin kalau adik-adik PKN STAN saya yakin untuk kinerja, kompetensi ini sudah tidak perlu diragukan. Ini sudah pasti di atas rata-rata.
Oleh sebab itu kami mohon nanti dipertimbangkan untuk bergabung dengan kami di Kabupaten Lumajang. Lanjut. Ini jenjang, ini sudah normatif ya, mulai dari ya terampil, mahir dan penyelia karena fungsional. Lanjut. Kemudian ini normatif juga. Lanjut. Ini sekedar penggambaran dari Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan dari adik-adik PKN STAN ini bisa dipertimbangkan tentang tawaran kami untuk bergabung dengan kami di Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya yang informatif. Saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak. Oke, kita akan coba cek di ruang virtual kita dari Zoom. Apakah sudah ada dari teman-teman PKN STAN yang raise hand untuk mengajukan pertanyaan? Jika belum, kita ingin ajukan pertanyaan yang sudah kami kumpulkan di form dulu ya Bapak. Mohon izin, pertanyaan yang pertama. Teman-teman pengen tahu nih bagaimana lingkungan kerja yang ada di Pemkab Lumajang. Mungkin teman-teman masih kurang jelas bagaimana kira-kira suasana kerja atau lingkungan kerja yang ada di Pemkab Lumajang. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih. Lingkungan kerja saya yakin samalah dengan kabupaten kota yang lain, khususnya di Jawa Timur, dengan tipologi penduduk, tipologi geografis, kemudian mata pencaharian, kita adalah pertanian, kemudian pariwisata, seperti yang digambarkan tadi, kemudian untuk potensi selain kita di bidang agraris juga ada pertambangan, kita mempunyai mineral bukan logam berupa pasir dan batuan, serta potensi-potensi unggulan dari perkebunan dan juga tanaman pangan. Lingkungan kerja kami ada di 21 kecamatan, tetapi kalau adik-adik ini kan berada di ibu kota, ada di kota, ada di OPD Inspektorat dan di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Mungkin gambarannya itu, jadi dengan harga makanan relatif lebih murah, gitu ya. Relatif lebih murah, biaya hidup lebih murah, mungkin seperti itu. Begitu gambarannya mungkin yang dimaksud. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi yang kami dapatkan dari Google Form Bapak terkait dengan fasilitas. Apakah nanti ketika ditempatkan di Pemkab Lumajang, apa saja fasilitas kerja yang disediakan bagi para pegawai? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ya, fasilitas yang jelas untuk adik-adik ada kendaraan roda 2, kemudian ya gaji dan TPP. Oke. Untuk lain-lain masih mungkin rumah dinas belum kita sediakan gitu. Jadi yang kita sediakan adalah kendaraan dinas roda 2, kemudian mungkin ditambah penghasilan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Mungkin itu dia pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kali ini. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata atau closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik alumni PKN STAN ini bisa bergabung dengan kami untuk memberikan kontribusi pemikiran demi kemajuan Lumajang ke depan yang lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ahmad atas paparan serta keikutsertaannya dalam acara KLPFS kali ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan kepada kami tadi menjadi informasi yang bermanfaat kepada teman-teman sehingga menjadi pertimbangan dalam penempatan lulusan nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Oke, Alma. teman-teman, itu dia tadi sesi dari Lumajang. Gimana teman-teman? Udah dapat manfaat dan informasi dari sesi-sesi yang tadi kita ikutin kan? Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, tapi setelah istirahat break siang. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman nanti dengan partner MC yang baru pukul 1 ya. Nanti kita akan mulai dengan Sekjen Komisi Yudisial. Terima kasih, kita yel dulu kali ya, menutup Iya, sesi pagi betul. kali ini. Menutup sesi ini kita akan yel-yel LPFest 2022, satu sinergi bangun negeri. Sampai jumpa nanti siang.